semuanya. Mari kita mulai perkuliahan untuk yang materi kelima. Ini adalah respon sebuah sistem dalam domain frekuensi. Jadi beda dengan materi yang sebelumnya. Selama ini kita membahas respon sebuah sistem itu dalam domain waktu. Pada materi yang keempat itu adalah respon sebuah sistem yang kita akan lihat melalui letak akar-akar. Tetapi responnya tidak terlihat. Nah, kalau di sini, di dalam materi ini, responnya nanti akan terlihat bagaimana sebuah sistem tanggapannya dalam keadaan steady apabila nilai frekuensinya mulai rendah sampai dengan tinggi. Di sini ada dua materi, yang utama adalah diagram Bode dan yang kedua adalah diagram Nyquist. Kedua materi ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu melihat kondisi kestabilan sebuah sistem apabila berada dalam ring frekuensi tertentu. Tetapi gambar atau plottingnya atau diagramnya berbeda. Berikutnya ini ingin saya tunjukkan, kalau misalkan di sini dalam diagram Bode ini, khusus digunakan apabila sebuah sistem mendapatkan sinyal masukan berupa sinusoidal. Jadi kalau untuk menguji kestabilan sistem dalam domain frekuensi, selalu itu yang dipakai. Jadi selalu sinyal dalam bentuk sinusoidal. Kemudian di sini kalau kita lihat pada slide yang ini, ada gambar mengenai sebuah sistem dengan fungsi transfer tertentu seper S+1, S+2, dan S3. Apabila mendapatkan masukan sebuah sinyal A sinus omega T, maka responnya akan mempunyai pola yang sama, sinusoidal, tetapi yang berbeda adalah besarnya amplitudo. Nilai B berbeda dengan nilai A. Demikian juga periodenya bisa berubah karena ada pergeseran dan juga fasenya. Ini terlihat di sini sinus omega T plus V. V ini adalah pergeseran daripada fase dari sinyal masukan. Kemudian di dalam respon frekuensi ini, semua fungsi transfer G dalam domain S harus dirubah menjadi G dalam domain J omega. Jadi S merupakan variabel kompleks atau plus J omega. Kita hanya mengambil yang bagian imajinernya saja, J omega. Kalau dilihat di sini, di slide ini, saya memberikan sebuah cara bagaimana membuat plot Bode. Plot Bode itu adalah sebuah peta dalam logaritmik dari sebuah fungsi transfer apabila diberi masukan sinyal sinusoidal. Ada dua diagram, satu adalah diagram besaran atau magnitude, yang kedua adalah diagram sudut fase. Jadi dua diagram ini dikatakan diagram Bode. Jadi tidak hanya satu saja, nomor satu yang besaran magnitude saja atau fase saja tidak, tapi kedua diagram itu dikatakan diagram Bode. Perhatikan misalkan ada sebuah fungsi transfer yang selama ini kita bahas. Fungsi transfer itu kadang hanya mengandung unsur penguatan saja, nilai gain. Bisa juga di dalam fungsi transfer itu hanya memuat satu zero. Berarti kalau dituliskan di dalam blok diagram sistem, GS-nya itu sama dengan S saja atau S plus 1, berarti zeronya bernilai minus 1. Tetapi ada juga fungsi transfer yang mengandung pol 1 saja, berarti kita menuliskan seper S atau seper S plus 1. Apabila dituliskan seper S plus 1, maka kita mengatakan itu sebuah sistem orde 1. Dan juga kita bisa melihat ada sebuah fungsi transfer yang mengandung faktor kuadratik. Contohnya sistem mekanik.
Ya, itu kuadratik, sebuah sistem elektrik yang ada resistor, ada kapasitor, ada induktor, itu adalah sebuah sistem yang dikatakan mengandung unsur faktor kuadratik. Sehingga kita akan membuat plot Bode yang terdiri dari dua diagram, magnitude dan fase, dari sebuah fungsi transfer plan. Satu, apabila mengandung penguatan bagaimana bentuknya. Dua, bila mengandung sebuah faktor integral, ya, seper S, bagaimana bentuknya. Bila mengandung faktor turunan S, bagaimana bentuknya. Dan bagaimana apabila fungsi transfer tadi mengandung sebuah faktor orde 1. Seper S plus 1, seper S plus A, atau juga sebaliknya mengandung 0, S plus A, S plus 1. Dan yang terakhir apabila fungsi transfer tersebut mengandung faktor kuadratik. Sama apabila kuadratik itu dalam 0 maupun pole, bagaimana dua diagram magnitude dan fasenya. Nah, ini sebagai contoh, fungsi transfer GS sama dengan 10 kali S plus 3 per S kali S plus 2 kali S kuadrat plus S plus 2. G dalam domain S ini kalau kita akan gambarkan dalam diagram Bode maka harus digantikan S dengan J omega sehingga menghasilkan seperti ini. Di dalam contoh GS ini ya mengandung 1 nilai gain sama dengan 10. Ini saya tuliskan di bawah ini. Mengandung juga unsur orde 1. Ini yang 0. Ya, J omega plus 3. Saya tuliskan ini J omega plus 3. Dan juga seper J omega. Dan seper J omega plus 2. Dan juga 1 mengandung orde kedua seper J omega kuadrat plus J omega plus 2. Jadi semua variabel S di sini kita gantikan J omega. Sehingga dari sini kita akan mempunyai fungsi transfer dalam domain hanya J omega. Nah, mungkin sampai di sini dulu, nanti kita diskusi melalui chatting. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Mana ya?